Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, pada video ini Bapak akan membahas beberapa hal. Yang pertama nanti tentang kontrak pembelajaran. Kenapa kita perlu membuat kontrak pembelajaran? Kontrak pelajaran kita buat supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Nanti ada beberapa aspek yang harus kita sepakati bersama. Yang pertama, standby 5 menit sebelum kelas dimulai. Jadi sebelum jadwal kelas matematika, kalian harus mempersiapkan terlebih dahulu. Kalian harus mempersiapkan alat tulis dan yang lainnya. Nomor 2, mengikuti rangkaian pembelajaran. Jadi semua tahap-tahap pembelajaran harus kalian ikuti dengan baik. Yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Di setiap pembelajaran, ketika Bapak memberikan tugas, akan Bapak kasih waktu pengumpulan sampai batas akhirnya kapan. Jadi ketika kalian mengumpulkan tugas, jangan sampai melewati batas akhir. Kemudian yang nomor 4, memakai seragam sesuai jadwal. Meskipun kalian belajar di rumah, ketika kalian mengikuti kelas matematika, kalian tetap wajib memakai seragam sesuai harinya. Kemudian nomor 5, mengikuti kelas di rumah masing-masing. Jadi kita tidak boleh bergerombol di salah satu rumah teman, karena ini masih dalam situasi pandemi. Jadi kita harus belajar di rumah masing-masing. Itu adalah 5 kontrak pembelajaran yang harus kita sepakati bersama supaya pembelajaran matematika dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Paham ya anak-anak? Kemudian selanjutnya, peta konsep berisikan materi-materi yang harus kita pelajari pada semester yang pertama ini. Untuk kelas 9 semester yang pertama ada 4 kompetensi inti yang harus kita selesaikan. Yang pertama tentang perpangkatan dan bentuk akar. Kemudian yang kedua tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Yang ketiga tentang transformasi geometri. Serta yang terakhir tentang kekongruenan dan kesebangunan. Ini adalah materi-materi yang harus kita selesaikan pada semester yang pertama. Pada video kali ini, Bapak akan membahas sedikit tentang perpangkatan bilangan bulat. Sebelum saya melanjutkan video ini, anak-anakku, kalian perhatikan, salah satu permasalahan di Indonesia adalah pertumbuhan penduduk yang bertambah setiap saat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, antara lain kematian, kelahiran, dan migrasi. Untuk menghitung jumlah penduduk suatu daerah digunakan rumus tertentu. Salah satunya melibatkan operasi bilangan berpangkat. Tahukah kamu apakah bilangan berpangkat itu? Apa saja sifat-sifat bilangan berpangkat? Mari kita simak video berikut. Pengertian bilangan berpangkat. Di sini ada huruf A dan di sebelah kanan atas ada huruf N kecil yang terletak di sebelah kanan atas huruf A. Maksudnya apa? Nah,
Cara membacanya atau ada huruf A dan huruf N kecil di sebelah kanan atas, ini dibaca dengan A pangkat N. Atau dalam perkalian faktornya dituliskan dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Untuk lebih mudahnya, langsung saja kalian perhatikan contoh berikut. Nah, ada 2 dan 3 terletak di sebelah kanan angka 2. Ini dibaca dengan 2 pangkat 3. Kalau kita tulis dalam perkalian faktornya sama dengan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya ini. Ada 3 dan 4, berarti ini dibaca dengan 3 pangkat 4. Kalau kita tulis dalam perkalian faktornya menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, dan hasilnya 81. Misalkan di antara kalian masih ada yang bingung untuk menentukan hasil berapa 3 pangkat 4, kita bisa menggunakan konsep perkalian berkelompok. 3 dikalikan 3 hasilnya sama dengan 9. Kemudian 3 yang ini dikalikan 3 hasilnya 9. 9 dikalikan 9 hasilnya 81. Atau bilangan berpangkat ini bisa kita sebut dengan perkalian bilangan itu sendiri sebanyak n faktor. Tinggal berapa ini nanti pangkatnya. Paham ya anak-anak? Ini adalah pengertian dari bilangan berpangkat. Kemudian selanjutnya sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada beberapa sifat bilangan berpangkat. Yang pertama ada sifat perkalian, kemudian sifat pembagian, dan yang ketiga sifat perpangkatan. Kemudian yang keempat sifat hasil kali dan bagi dua bilangan berpangkat. Dan yang terakhir atau kelima sifat penjumlahan dan pengurangan dari dua bilangan berpangkat. Pada video kali ini yang akan kita bahas adalah dua sifat dari bilangan berpangkat, yaitu sifat yang pertama sifat perkalian dan sifat pembagian. Untuk tiga sifat berikutnya, sifat perpangkatan, sifat hasil kali dan bagi, serta sifat penjumlahan dan pengurangan kita bahas pada video. Sifat perkalian. Nah, kalian perhatikan. Ada bentuk bilangan berpangkat A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Ini nanti hasilnya bagaimana? A pangkat M kalau kita tuliskan dalam bentuk faktornya berarti A dikalikan A dikalikan A dikalikan A sebanyak berapa kali? Sebanyak M faktor. Tinggal nanti M-nya berapa. Misalkan M-nya ini nanti diganti 2 berarti A dikali A. M-nya diganti 3 berarti A dikali A dikali A. Kemudian yang A pangkat N sama A kali A kali A sebanyak N faktor. Tergantung N-nya, tergantung pangkatnya ini nanti diganti berapa. Berarti berapa hasil dari A pangkat M dikali A pangkat N? Kalau kalian perhatikan, operasinya di sini sama perkalian semua. Di sini dikali dan operasinya di sini juga dikalikan. Maka dapat kita tuliskan
A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A sebanyak M ditambah N faktor. Karena di sini operasinya kali, ini juga berkalian, ini juga berkalian. Kalau kita hilangkan kurungnya, berarti ini semua bisa kita kalikan. Maka hasil dari A pangkat M dikali A pangkat N adalah A kali A sebanyak M ditambah N faktor. Nah, sama dengan A pangkat M ditambah N. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kalian perhatikan video berikut. Contoh yang pertama, nomor 1, 3 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 3 pangkat. Nah, kalau di sini M, N, berarti M tambah N. Kalau di sini ada 2 dan 3, berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. Berarti 3 pangkat 5. Hasilnya 243. Contoh nomor 2, 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya berapa? Bilangan pokoknya sudah sama, 2. Bilangan pangkatnya ada 2 dan 3. Kalau di sini ada M dan N. Kalau di contoh yang nomor 2 ada 2 dan 3. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 3. 2 pangkat 5 sama dengan 30. Nah, ini adalah pengertian dari sifat perkalian. Selanjutnya, kita bahas sifat yang kedua adalah sifat pembagian. Untuk sifat pembagian ini hampir mirip dengan sifat perkalian. Kalian pasti sudah tahu semua bahwa operasi bagi itu adalah kebalikan dari operasi perkalian. Di sini ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. A pangkat M kalau kita tuliskan dalam bentuk perkalian faktornya itu menjadi A kali A sebanyak M faktor. Sedangkan A pangkat N juga sama, A kali A sebanyak N faktor. Kalau tadi di dalam sifat perkalian, di sini tandanya kali, operasinya perkalian semua. Nah, sekarang sifat pembagian, di sini operasinya adalah dibagi. Kalau tadi perkalian itu ditambahkan, karena pembagian ini kebalikan dari perkalian, maka hasil dari A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A kali A sebanyak M dikurangi N faktor. Berarti hasilnya adalah A pangkat M dikurangi N. Langsung saja kalian perhatikan contoh berikut. Nomor 1, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Ini bilangan pokoknya 3. Nah, sudah sama 3. Kemudian bilangan pangkatnya ada 4 dan 2. Kalau di dalam rumusnya A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini pangkatnya M. Kemudian yang satunya pangkatnya N. Hasilnya A pangkat M dikurangi N. Berarti kalau pada contoh yang nomor 1, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2, berapa hasilnya? Ya, bagus. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikurangi 2 sama dengan 3 pangkat 2, dan hasilnya sama dengan 9. Contoh yang nomor 2, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3.
coba. Silakan kalian cari hasilnya terlebih dahulu. Sudah menemukan hasilnya? Kita coba cek. 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Karena bilangan pokoknya sudah sama, mudah, kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikurangi 3, menjadi 2 pangkat 3. Hasilnya 8. Nah anak-anak, demikian pembahasan tentang pengertian perpangkatan, kemudian 2 sifat, sifat perkalian dan sifat pembagian. Untuk sifat-sifat berikutnya bisa kita bahas pada video lanjutan. Pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.